Yang sampai hari ini tadi tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi, sehingga jumlah total saksi yang sudah diperiksa oleh tim penyidik adalah 142 orang saksi. Selanjutnya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jampitsus terkait dengan perkembangan terbaru apa yang terjadi barusan. Nanti akan disampaikan terkait orangnya, kemudian dugaan pasal, motif dan sebagainya. Kami silakan Pak Direktur Penyidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada hari ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kabid dengan media massa, tim penyidik bidang tindak pidana khusus dalam perkara tindak pidana tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah telah memeriksa 3 orang saksi, di mana salah satu dari 3 orang saksi tersebut yaitu saudari HLN selaku manajer PT ISE. Berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik menyimpulkan telah cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Selanjutnya yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan, dan untuk kepentingan penyidikan kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Adapun kasus posisi yang bersangkutan adalah bahwa yang bersangkutan selaku manajer PT ISE diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah, di mana yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui PT ISE untuk kepentingan dan keuntungan yang bersangkutan dan para tersangka yang lain, ya, dengan dalih dalam rangka untuk penyaluran CSR, dana CSR. Ya, selanjutnya yang bersangkutan diduga telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 56 KUHP. Bisa jadi. Nah, jadi kita mau sebut bahwa ini pintu yang akan membuka kotak Pandora lebih luas. Helena ini dari dunia media sosialnya sendiri pun bisa kan di-tracking oleh aparat penegak hukum. Dari komunikasinya, dari telekomunikasi yang ada pada dirinya, baik menggunakan apapun, itu akan mudah. Dan dari media sosialnya saja bisa kita lihat uangnya untuk kegiatan apa, siapa pernah dibayarnya, itu kan paling mudah. Nah, itu akan menunjukkan dan akan menguatkan bahwa Helena mendapatkan uang pada tahun berapa, tanggal berapa, lalu membayarkan selebriti siapa atau siapa orang-orang tenar, itu sangat memudahkan aparat penegak hukum untuk meyakini uang ini memang bagian dari uang hitam. Justifikasinya ada. Jadi kita jangan jangan apatis kalau Helena atau pesimis kalau dia keluar negeri. Kita harus lihat, kita harus optimis mumpung dia mungkin lari. Ini kan unik. Dari beberapa yang sudah ditersangkakan hanya si Helena yang bisa lari ke luar negeri. Direktur utamanya dan direktur operasi di PT Timahnya justru enggak. Kita bingung. Berarti kan ada beberapa simpul-simpul informasi di Helena yang perlu diselamatkan oleh mereka. Lah disuruh lari. Biasanya yang disuruh lari adalah orang yang tidak penting. Jadi kalau umpamanya tadi analoginya Helena menunjukkan ada uangnya ratusan miliar.
Yang tidak ditunjukkan Helena adalah uang triliunan. Punya bos-bosnya yang di atasnya itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi begini dia, Helena ini kan hanya sekedar kanal. Jadi dia adalah instrumen untuk mengelabui putaran uang yang kemarin-kemarin terjadi di PT Timah. Itu dia. Jadi mungkin mereka sudah sangat tersesat. Sudah sangat tidak bisa menahan diri untuk menggunakan uang ini dengan lebih lugas. Kalau kemarin-kemarin mungkin malu-malu gitu. Sekarang melalui Helena, kanalnya, mereka menjadi seperti, oh saya temannya Helena. Oh ya saya berbisnis dengan Helena. Menjadi seperti sah bahwa mungkin si Dirut dan lain-lain tuh menjadi, ya dianggap punya uang besar. Menggunakan uang. Karena nanti bisa kita lihat juga, direksi PT Timah ini menggunakan dan pernah ikut Helena enggak? Mudah nanti itu. Nah jadi kalau kami pikir bahwa Helena ini menjadi kanal untuk menyejukkan penggunaan uang-uang hitam. Dan kalaupun dia bisa menggait banyak selebriti lain dibayar, ini mempunyai konsekuensi dengan tindak pidana pencucian uang. Karena Helena adalah pelaku pencucian uang. Buktinya di rumahnya ditemukan uang cash 10 miliar dan 2 juta ya dolar Singapura. Itu kan tukang cuci, ngumpetin gitu kan. Dan itu sudah dinyatakan Kejaksaan Agung. Kita nggak usah malu-malu lagi, kita malah harus mendoakan, mendorong dan mendukung Kejaksaan Agung untuk lebih ulet dan lebih giat lagi. Jangan-jangan ada hubungan-hubungan lain yang terjadi terhadap Helena karena memang satu-satunya perempuan yang berparas seperti itu di kejadian ini di calon para tersangka ini hanya dia yang mempunyai nilai plus dan berani sepulgari itu gitu. Tentu ada sesuatu yang dia simpan. Dan itu kami yakini ketika Kejaksaan memfokuskan diri untuk menggeledah kediamannya dia dan tempat atau kantor perusahaannya, begitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.